Pratiwi Novianti alias Teh Novi pastinya akan dihujat oleh netizen, pastinya akan dihujat oleh donatur. Memilih jalan damai dengan si Agus Salim sih sah-sah saja. Tetapi ketika penggunaan uang donasi itu dikembalikan untuk pengobatan mata dari si Agus Salim, rasa-rasanya seorang Pratiwi Novianti tidak punya harga diri. Seorang Pratiwi Novianti tidak punya integritas. Berarti selama ini seorang Pratiwi Novianti memang sengaja mau membesar-besarkan persoalan ini. Kalau memang demikian, kenapa tidak dari awal? Ya tidak heran bila sekarang Anda dikritik oleh netizen, bila sekarang Anda dihujat oleh netizen, karena Anda adalah pribadi yang tidak konsisten menurut saya. Novi menurut saya adalah seorang wanita yang hebat. Bukan malah kita mau menjarain Novi lah. Ini pahlawan sebenarnya kalau menurut saya. Ini perempuan loh yang harus kita hormati martabatnya. Laki-laki saja nggak sanggup seperti itu. Udah sekarang ini kelihatannya kayaknya mau nyerang-nyerang masalah izin. Kepentingannya izinnya apa sih? Emang dia melakukan tindak pidana perdagangan orang gitu? Nanti dikasih sama orang, nanti diselewengkan lagi. Karena apa? Donatur sekarang menurut saya ada di belakang Novi. Saya sampaikan sekali lagi kepada masyarakat, Novi ini membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah, membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan sosial secara tepat waktu. Apa sih mau dilaporkan? Emang uangnya digelapkan, disasar katanya dia narkoba. Ini kok jadi menyerang harga diri? Kalau jadi pengacara ya, saya kasih tahu ya, fokus kepada materi ya, jangan menyerang-menyerang pribadian orang lain. Emang kalau udah di penjara Novi, wah. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan gimana tanggapan kalian dalam kasusnya Agus ini? Sudah semakin membosankan karena arahnya tidak jelas guys ya. Ditambah lagi ada dengar kabar bahwasanya Teh Novi bakal berdamai dan uangnya akan dikembalikan. Nah kalau kayak gitu ujung-ujungnya ngapain kemarin ini ya guys ya. Nah ini ada sebuah berita yaitu tentang, kan kemarin ada kabar bahwasanya donatur dilaporkan oleh FA ya. Nah dan ini ada beberapa video dari Kadensu juga, tanggapannya seperti apa? Yuk kita lihat, simak bareng-bareng guys. Salam kenal buat semua yang ada di sini. Saya sudah tahu kita punya akun cukup lama. Jadi saya naik ini karena saya merasa resah pada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya, curhat bank. Donatur itu datangnya dari saya yang 1, sekian miliar itu. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan. Apalagi saya dengar donatur saya salah satu yang dilaporkan itu sedang hamil. Saya akan memeriksa langsung dan saya menghimbau untuk donatur saya. Saya menganggap donatur saya karena datangnya dari tempat saya, jangan ada yang gentar. Saya Denny Sumargo bersama dengan kalian. Tidak mundur saya selangkah. Jangan takut. Jadi buat donatur yang dilaporkan yang sedang hamil itu, nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya, cari bagaimana caranya hubungi saya. Saya ada di belakang kalian. Jangan takut. Itu pesan saya. Jadi jangan ada yang gentar sama sekali. Percaya, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kalau saya sudah di belakang kalian, tidak gerak, kita punya kaki bosku. Siapa? Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Itu saja pesanku. Terima kasih banyak buat abang juga Saribatangku. Kita ini sama-sama orang Bugis Makassar. Kita jaga baik-baik si Rita. Saya ini bukan mau sombong-sombong. Saya dibekali sama leluhurku untuk jaga itu selalu, karena dari sana tanah kita datang. Jadi untuk orang-orang yang bikin malu si Rina, kita harus hadapi dengan baik.
Saya belum terlalu banyak mau bicara dan saya tidak terlalu banyak mau bertindak. Tapi sekali saya bertindak, pasti akan terjadi sesuatu. Jadi buat semua donaturku, jangan takut semuanya. Saya bersama kalian, pegang kata-kata saya. Wah, terima kasih banyak Bang Densu. Terima kasih banyak Bang Densu. Tadi juga dapat berita, katanya ibu-ibu yang dilaporin sama si Eva itu mengalami keguguran, tapi gue belum dapat berita yang pastinya sih. Makanya belum berani gue bikin videonya tuh. Ya, wah kalau itu sampai bener sih bener-bener ya. Ini udah sangat-sangat keterlaluan. Aduh, bener-bener deh. Makasih banyak ya Bang Densu. Semangat kita bela para donatur ya. Semangat. Saya punya keyakinan teman-teman boleh bertaruh sama saya. Saya ingin agar teman-teman dengarkan ini perhatikan baik-baik. Berani siapapun yang mau bertaruh sama saya boleh untuk urusannya. Saya yakin bahwa apa yang ada di pikirannya Novi, apa yang ada di dalam benaknya Novi sama seperti kita. Ini saya kasih clue ya. Keinginan Novi dengan keinginan kita sama, teman-teman. Ini saya kasih clue. Akan tetapi ada satu hal yang tidak bisa saya sampaikan sehingga akhirnya membuat persoalan menjadi berkembang seperti ini gitu. Jangan abaikan polling, pasti teman-teman. Saya punya beban karena polling itu sempat saya ikut di dalam mengajak teman-teman untuk mengisi polling, sehingga saya tidak akan semudah itu atau segampang itu meninggalkan polling. Saya tidak mau agar polling tersebut diabaikan begitu saja gitu. Aja gue udah laporin lu gak punya legal standing kapasitas, kira-kira seperti itu. Orang-orang ini, pengecara-pengecara ini akan kita beri pelajaran biar kapok, jangan main gugat-gugat orang, jangan bikin somasi-somasi orang ya. Siap Bang, setuju. Salah satu kode etika advokat itu adalah pengecara tidak boleh memaksakan satu kasus yang tidak ada dasar hukumnya, diada-adain, itu nggak boleh ya. Itu bisa dipecat dari lawyer itu ya. Tapi saya bingung, dia ngomong ngelaporin saya ke Pradi, tapi dia organisasi advokatnya apa? Harusnya bilang gue Pradi, Parat Pradi, ini nggak ada. Emang lu bisa gugat pengecara secara class action? Emang kita ini apa gitu? Nggak ada kepentingan, nggak ada sebab akibat, legal standing keterikatan ya. Justru kalian ini cuma ngomong modal. Gue dukung Nopi, ngapain pengacara kayak apa itu? Kalau Parat Abbas bukan perlu membela, tapi membela yang perlu. Itu catat. Gue bukan perlu membela, tapi membela yang perlu ya. Ini kelihatan nih, mulai si Bu Ceri kelihatan nih, bule celup sendiri ya, bukan asli yang bule ya. Ya ini ya. Kalau pakai kacamata hitam itu yang hari, jangan malam hari ya. Orang yang pakai kacamata hitam di malam hari berarti apa? Berarti dia minder. Sudah mulai ada pengancaman. Kalau abang mundur bagaimana dengan Novi? Iya, nggak apa-apa. Jadi memang saya sudah sampaikan juga secara resmi kepada Novi bahwa saya mundur. Hal itu supaya saya bisa fokus mengawal para donatur, karena khawatirnya dengan dengan saya ada di Novi gitu ya, nanti kondisi daripada langkah-langkah atau upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh donatur ini tidak tidak tercapai sebagaimana mestinya begitu ya. Jadi saya pengen benar-benar saya bisa mengawasi dari pihak donatur, kita bisa lihat gitu ya apa-apa saja, karena saya melihat kan sudah mulai nih dari pihaknya kubu sana selalu mencoba untuk mengancam, nakut-nakuti para donatur, takutnya ada intimidasi seperti itu, tapi tidak ada satu bentuk atau langkah atau upaya hukum yang konkret yang bisa kita lakukan begitu dari pihak donatur begitu. Wah, menurut kalian gimana nih guys ya? Kok bisa ya para donatur diancam ya? Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin?
Ya, hal itulah yang menyebabkan ada begitu banyak netizen dan ada begitu banyak para donatur yang keberatan apabila perdamaian tersebut disertai dengan penyerahan dana donasi yang asal muasal dari para donatur kepada Samiun. Ya. Ada begitu banyak tindakan, sikap, dan ucapan yang dilakukan oleh Samiun dan kolega yang cukup melukai hati netizen ataupun para donatur. Begitupun sama halnya dengan apa yang dilakukan Mang Abdul sebagai kuasa hukum Samiun. Ada begitu banyak tindakan, sikap, dan ucapan yang bisa dianggap merendahkan, bahkan melukai perasaan para netizen maupun para donatur. Ya. Dengan tindakan Mang Abdul yang melakukan pelaporan terhadap para donatur, sedikit banyak sangat melukai perasaan para donatur. Padahal para donatur hanya menginginkan dana donasi yang mereka donasikan digunakan sesuai peruntukannya. Namun, malah direspon dengan pelaporan terhadap para donatur. Sungguh unik bukan? Ya. Dan sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Mang Abdul terhadap para donatur dengan melakukan pelaporan dan lain sebagainya, itu hanya sebagian kecil. Karena sebenarnya, Mang Abdul sudah beberapa kali melakukan pelaporan bukan hanya terhadap para donatur, melainkan para netizen ataupun para konten kreator yang merespon terkait apa yang terjadi dengan kasus Samiun. Ya. Netizen maupun para donatur bukan tidak menginginkan perdamaian antara Mbak Novi melalui yayasannya dan Samiun. Namun, para netizen ataupun para donatur tidak menginginkan perdamaian tersebut apabila disertai dengan penyerahan dana donasi yang asal muasal dari para donatur diberikan kepada Samiun. Itulah yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Ya. Dan dilakukannya pelaporan terhadap para donatur yang dilakukan oleh Mang Abdul, maka hal tersebut akan mengakibatkan respon publik, respon netizen, dan lain sebagainya akan semakin tidak baik, bahkan akan semakin buruk terhadap Samiun dan kolega termasuk Mang Abdul dan lain sebagainya. Karena seolah-olah apa yang dilakukan Samiun dan kolega termasuk Mang Abdul menantang publik, menantang netizen, dan lain sebagainya. Maka tak perlu merasa kaget apabila respon di beberapa waktu ke depan terhadap apa yang dilakukan oleh Samiun dan kolega termasuk Mang Abdul akan semakin memperburuk keadaan. Ya. Dan hal tersebut disebabkan oleh tindakan yang diambil oleh Samiun dan kolega termasuk Mang Abdul. Maka selamat menikmati. Alright. Ulala. Ya, apa yang dilakukan oleh Samiun, apa yang dilakukan oleh Mang Abdul terkesan memancing amarah publik. Bahkan seolah-olah menantang respon publik, dan itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Suka tidak suka, apa yang dilakukan terkait hal tersebut akan semakin memperburuk cara pandang publik terhadap Samiun dan kolega termasuk Mang Abdul. Menurut pendapatku guys, harusnya Tenovi itu tegas ya dengan apa yang harus dilakukan. Karena apa? Kalau kayak gini jadi kemana-mana gitu loh guys ya kasusnya ya. Dan menurut aku sih harusnya si Agus ini benar-benar harus dilaporkan. Kenapa? Buat pelajaran ke depannya, jangan sampai ada lagi oknum-oknum seperti Agus ini memanfaatkan keadaan terus dia melakukan open donasi dan uang donasi itu dibuat-buat yang aneh-aneh seperti ini guys. Entah buat bayar utang, buat bayar buat beli apa sesuatu di ini ya di Shopee apa di Tokped gitu ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.